berdiri dulu yuk semuanya pertama kali. Berdiri ya Bang, berdiri yang di belakang berdiri semua berdiri, oke? Oke ya, kita mulai ya. Oke ya. Oke, ulang. Oke ya, fokus. Semangat bersemangat. Jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekarang ya. Abang diri ya Bang. Bersemangat. Jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, silakan duduk. Oke, keluarin bukunya ya. Kita bakal mulai pembelajaran kita. Keluarin bukunya semua ya. Duduk, keluarin bukunya Bang. Keluarin. Nanti kita ada tips loh. Keluarin. Oke, keluarin bukunya semua. Ada bukunya? Iya, buku tulis. Buku tulisnya dikeluarin ya. Iya, sama pulpen, sama pensil ya, pensil atau pulpen. Keluarin alat tulisnya juga ya. Apa mana bukunya? Udah, bukunya mana? Dong. Udah belajar. Oke. Bisa dibuka kopinya. Dan apa gantungnya? Oh, oke, simpan. Buka apa mana? Pensil. Ada yang punya pensil lebih? Kasih pinjam temannya. Ada? Abang dulu, Abang. Kenapa? Duduk. Buka bukunya semua ya. Ada yang punya pensil, kasih pinjam kawannya kalau ada pensil lebih. Ada? Ada? Kasih pinjam sama kawannya. Abang dulu, abang tengok ke depan. Oke ya. Buka bukunya Bang, buka. Oke, nah anak-anak Miss perhatikan ke depannya ya Bang. Oke, perhatikan ke depan. Nah hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang bentang alam di Indonesia. Nah sebelum kita masuk di pelajaran kita, nah kita kan belum kenal nih. Kita kenalan dulu boleh? Boleh Bang? Udah bagus dong. Boleh, abang yang belakang boleh? Kita kenalan dulu. Boleh? Oke, baik. Udah pada kenal sama Miss belum? Sama Miss belum? Oke, baik. Bisa diperhatikan ya, nama Miss adalah Miss Nika. Miss siapa? Miss Nika. Oke, kalian bisa panggil nama Miss Nika. Nah, sebelum kan Miss sudah kenal ya. Kalian dong. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, betul? Betul. Nah, Miss mau satu-satu dari kalian perkenalkan diri, oke? Miss mau nama kalian siapa, cita-cita kalian nanti jadi apa, oke? Bisa? Dari mana? Dari apa ini? Dari mana? Dari sini atau situ? Jauh dong, ya kan? Ya, maju ke depan. Oke, bapak aja. Oke. Sebutkan nama sama cita-citanya nanti jadi apa? Oke. Apa?
Saya cita-cita saya jadi tentara. Yes. Halo Reja, gitu dong. Halo Reja. Oke, apa? Jadi TNI ya. Halo Hilo. Oke, apa? Cita-cita? Dokter ya. Halo Jihan. Namanya siapa? Cindy. Didi dong. Terus cita-citanya mau jadi apa? Penyanyi. Bisa lo nyanyi kan? Pasti kan? Nanti bisa nyanyi ke depan? Bisa, oke. Siapa itu namanya? Cindy. Oke, halo Cindy. Polisi harus tinggi juga itu, jadi polisi harus rajin belajar ya. Halo, apa? Didi dong, Didi. Siapa namanya? Dio. Terus cita-citanya mau jadi apa? Oh, pemadam kebakaran. Nanti kalau ada yang kebakaran, telepon abang ini ya, supaya dipadamkan apinya. Halo Dio. Laura, terus cita-citanya mau jadi apa? Oh, dokter banyak nih dokter ya. Halo Laura. Namanya siapa? Jadi Sinara apa le? Halo Mare. Namanya siapa? Tentara juga pendek-pendek ya, harus tinggi-tinggi dia jadi tentara. Halo Pak Is. Halo Pak Is. Oke. Kenapa begitu? Oke, ada di sini tambahan kita ya. Oke, baik ya di sini. Bentang alam Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan membahas dua topik ini ya. Nah, ini seperti ini pada Kompila. Ya. Siapa namanya? Berapa? Pak. Perhatian bisa. Perhatian bisa. Sebentar.
manusia. Makanya perhatikan sama Miss ya, perhatikan di depan supaya nanti Miss kasih lagi, oke? Nah, oke. Pengertian tentang alam Indonesia itu adalah bentang alam adalah bentuk dan kondisi permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, jadi ini maksudnya adalah nih. Bentang alam ini dia dibentuk dalam kondisi permukaan bumi yang dia tanpa campur tangan manusia. Apa aja itu alam yang tanpa campur tangan manusia? Ada yang tahu? Contohnya seperti apa? Gunung, betul Abang. Terus ada lagi yang tahu? Apa? Daratan, ya betul. Terus Abang yang berapa? Alam yang tanpa dibuat oleh manusia. Apa aja itu? Gunung, daratan, terus pohon, terus pantai, terus air. Nah, itulah ya. Banyak ya, itu ya. Nah, contohnya seperti kayak pegunungan. Pegunungan ada nggak yang bisa di sini membuat pegunungan? Nggak ada kan? Itu udah dibuat sama Tuhan kan? Abang duduk. Kenapa? Bapak duduk. Ya, dibikin alam. Nah, terus pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Nah, di sini ada yang bisa bawa pantai? Enggak ada kan? Terus ada yang bisa bawa sungai enggak? Danau? Enggak ada. Makanya itu dia dibuat ya tanpa campuran tangan manusia. Nah, selanjutnya bisa perhatikan Miss. Oke, nah selanjutnya dicatat ya, gimana Miss? Nanti ada Miss kasih tugas. Tugasnya nanti dari apa yang Miss terangkan ya. Oke, dicatat. Nah, bentang alam ini menunjukkan variasi kondisi fisik suatu wilayah dan makhluk iklim. Makhluk iklim, jenis tanaman, hewan. Ada yang punya hewan di sini? Punya hewan? Apa itu? Kucing, terus? Ayam, terus? Ayam. Berapa ayamnya? Berapa ayamnya di rumah? Banyak. Bisa lah kita makannya, terpotong. Boleh. Terus ada lagi yang punya hewan di rumah? Apa aja itu? Benar ya? Oh, kucing sama monyet. Awas nanti dikatain mirip ya. Jangan ya. Oke, apa? Apa? Oh iya. Terus ada lagi yang melihara hewan di rumah? Kakak? Apa? Kucing juga. Terus ada lagi selain kucing, selain monyet, selain ayam, ada yang sapi. Siapa yang di rumahnya? Ada? Banyak ya. Ular? Ular. Ada yang ular buaya? Ada nggak? Abang duduk. Kenapa Abang? Ikan. Berapa ikan Mas? Ada? Banyak ya? Oke. Nah, selain hewan, iya. Serta aktivitas manusia di daerah tersebut. Nah, jadi jadi pengertian dari bentang alam Indonesia ini dia yang tanpa dicampur tangan oleh manusia. Apa aja tadi coba ulangi? Kalau yang ada diperhatikan manusia tadi, apa aja tadi yang tanpa campuran tangan manusia? Gunung, terus sungai, terus danau, banyak lagi ya. Oke. Sampai sini paham? Udah ada yang dicatat, catat dulu dong. Catat dulu, yuk. Miss kasih waktu ya, catat coba. Catat ini. Itu. Iya, catat ya. Abang kan tadi nulis kan? Catat ya. Miss tunggu. Oke, catat dulu ya, Miss tunggu ya. Catat. Nanti dari sini Miss ada masih soal.
Nampak? Udah nampak kan? Ya, please tuh ya. Please tunggu 3 menit. Nanti 3 menit. Udah, belum? Kenapa? Abang kenapa ya? Abang? Hilang hati ya, bentar ya. Oke, bentar. Oke. Masih belum nampak? Belum. Ini misinya, bentar ya. Dikte aja. Dikte. Bacakan. Oke, bacakan aja ya. Dicatat ya. Jadi buat judulnya pengertian bentang alam. Udah. Terus bentang alam adalah bentuk dan kondisi permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Ya, gimana Pak? Bentang alam adalah bentuk dan kondisi. Catat ya, bentuk dan kondisi permukaan bumi. Itu juga tulis. Iya, ini juga semua ya. Bentuk dan permukaan bumi yang terbentuk secara Alami. alami, betul. Tanpa campur tangan manusia. Titik. Tanpa campur tangan manusia. Koma. Seperti pegunungan, enggak? Kenapa Kak? Manusia, seperti pegunungan, Negara mana? Pakai pulpen, bisa pulpen, nggak usah. Pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, ya, pantai, iya, pantai, sungai, ya, sungai dan danau, titik. Titik. Bentang alam menunjukkan variasi kondisi. Bukan di bawah. Boleh di bawah.
mari kita lanjut ya, soalnya masih banyak lagi yang cerita ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita materi mengenal karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda. Nah, setiap bentang alam memiliki ciri khas atau karakteristik yang memengaruhi. Seperti apa itu ciri khas atau karakteristik yang memengaruhi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada? Nah, cuaca, terus suhu, terus jenis pekerjaan penduduk, kelembapan, dan curah hujan ya. Nah, dia berbeda-beda ya anak-anak Miss. Terus selanjutnya, nah di sini ada contoh. Nah, contoh karakter tempat bentang alam, pegunungan. Udah ada yang pernah ke gunung? Belum? Belum ada yang pernah ke gunung? Kemana gunungan? Bersagi ya. Nah, biasanya di pegunungan itu dingin atau panas? Dingin kan? Udah ada yang pernah ke Samosir? Kampungnya di mana? Di Medan? Ada yang ke Samosir? Kampungnya? Ada Toba? Ada Toba? Ada? Ada. Nah, biasanya dapat kita lihat pegunungan itu biasanya udaranya dingin. Terus banyak hutan nggak biasanya di pegunungan? Banyak kan? Banyak hutan. Terus banyak gunung juga kan? Berasa lagi banyak gunung kan? Nah, terus dataran rendah. Dataran rendah ini seperti kayak sungai, pantai ya. Abang bisa perhatikan bisa bang? Abang? Yang di belakang duduk, suruh kawannya duduk. Duduk ya, duduk. Nanti bicara ya. Dataran rendah. Nah, biasanya kalau di pantai itu dia panas atau dingin? Panas kan? Panas. Ramai nggak di pantai itu biasanya? Biasanya ngapain kalau di pantai? Berenang kan? Berenang terus? Main apa? Main pasir. Udah ada di pantai? Nah, seru nggak? Seru. Oke. Nah terus banyak yang jual-jual nggak di situ? Jual jajanan, makanan. Oke. Nah. Terus pantai. Nah di sini karakter tempatnya banyak. Biasanya pantai itu dia kayak di apa? Ada banyak nelayannya, pariwisatanya. Terus biasanya di pantai ada angin sepoi-sepoi kan? Nah terus selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi ini sama seperti kayak pegunungan ya. Nah dia udaranya sejuk. Terus dia banyak perkebunan teh dan sayuran. Bisa perhatikan guys. Oke. Nah ini dia bisa yang diperhatikan ya gambarnya. Ini dia gambarnya. Walaupun agak buruk ya. Ini gambar apa? Gambar apa? Gunung apa di sini? Enggak, salah. Sungai. Salah. Sungai. Terus kalau ini? Ini saya juga, tapi dia saya yang masuk. Terus ini? Gurun. Iya, biasanya gurun itu di mana? Darat biasanya banyak gurun ya. Terus dataran tinggi. Dataran tinggi ini seperti kayak gunung ya. Gunung yang ada di Jepang, yang ada di Cina. Terus ini kayak gunung yang kayak Gunung Sibaya ya, yang di Sumatera Utara ini. Nah selanjutnya nih penampakan alam. Nah ini dia nggak bisa di zoom, tapi nampak kan? Nampak kan? Nah ini tadi ya dataran rendah tadi yang kita bahas, dataran rendah, dataran tinggi, sama pegunungan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, dataran tinggi adalah, coba Miss mau satu orang yang baca. Baca dataran tinggi.
Iya, jadi dataran tinggi ini seperti kayak pegunungan tadi ya, Nis. Dia dingin. Nah, jadi dia dingin itu dia cocok untuk kita bercocok tanam gitu ya. Kita membuat perkebunan, teh, ya. Bisa diperhatikan, Nis. Bisa diperhatikan, Nis. Nah, selanjutnya dataran rendah. Siapa yang membaca? Yang suaranya kuat. Bisa nggak baca kuat? Bisa. Silakan baca dataran rendah. Perdagangan, industri. Oke, nah dari dataran rendah itu kesimpulannya dia yang ramai di dalam pemukiman, seperti perdagangan, terus industri sama pertanian padi. Nah selanjutnya ada yang tahu nggak hubungannya dengan bentang alam dengan adaptasi yang dilakukan oleh manusia. Nah bisa kita tengok, abang bisa perhatikan, abang. Nah, bisa kita tengok hubungan bentang alam dengan adaptasi manusia ini adalah bahwa manusia menyesuaikan cara hidupnya berdasarkan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Karena setiap bentang alam berbeda-beda, maka cara manusia beradaptasi juga berbeda-beda. Contohnya, seperti yang sudah kita bahas tadi, dataran tinggi itu udaranya dingin atau panas? Dingin. Nah, jadi biasanya kalau kita kedinginan itu kita pakai apa? Jaket, ya betul. Biasanya kita kalau udaranya dingin kita pakai jaket. Ya, jaket itu tuh apa kita pakai? Supaya apa? Panas. Apa sih yang panas? Badan, betul. Badan kita yang panas ya. Terus tanah cocok untuk sayuran. Di sini ada tanam sayuran. Di rumahnya sayuran apa? Kangkung. Terus ada lagi apa kan? Cabai. Terus ada lagi? Namanya tanam sayuran. Apa? Kangkung. Ada ubi. Oke. Terus selanjutnya di dataran rendah. Di dataran rendah biasanya itu dia panas kan? Panas. Nah, biasanya orang kalau panas itu kita pakai jaket yang tebal-tebal nggak kalau kita panas? Enggak kan? Yang tipis kan kita pakai kan kaos. Nah, terus iya. Terus banyak pasar industri. Biasanya kalau di pasar kita biasanya di pasar itu dia menjual apa? Sayuran, terus ikan, terus ayam, terus oke, banyak ya. Banyak kan? Oke. Oke. Nah, baik di sini Miss kita ada membuat tugas. Miss akan membagikan tugas. Tadi kan Miss bilang siapa yang perhatikan Miss, siapa yang bisa menjawab soal ini, Miss akan kasih hadiah. Miss akan kasih hadiah. Oke, Miss bagikan ya. Oke ya. Dikerjakan tulis nama sekolah, mata pelajaran ya. Materi pokoknya nggak usah dia buat nama sekolah, kelas, mata pelajaran sama tanggal aja ya. Bang bisa? Dia pilihan berganda ya. Iya, nama sekolah.
Iya. Oke, ini. Kipas. Mau bisa jawab? Bisa. Dijawab ya, Miss tunggu. Kipas. Kita mata kipas. Hari ini kita belajar kipas ya. Tanggalnya masa nggak tahu tanggal? Tanggal berapa hari ini? Iya, jawabannya nanti kalian lingkarin ya. Mana jawabannya yang benar itu kalian lingkari, oke? Makanya tadi siapa yang perhatikan Miss dengan benar, dia pasti bisa menjawab soal ini. Karena ini gampang. Apa? Nggak usah jadi pilih saja. Tanggalnya aja, tanggal. Yang kalian jawab, perhatikan yang kalian jawab nama kalian, terus sekolah, terus kelas, mata pelajaran sama tanggal. Oke? Oke? Bisa? Abang dia Bang, dulu ya. Bisa? Kalau bisa bakal kasih hadiah. Oke, nah bentar perhatikan Miss. Sebelum kalian mengerjakan itu, Miss ada satu ice breaking. Diletakkan dulu pulpennya diletakkan, perhatikan di depan. Miss ada satu ice breaking. Bentar ya. Ice breakingnya gampang kok, pasti kalian udah pernah ya. Bentar ya. Udah pernah? Kalau bahas ini kan pasti udah pernah kan? Oke. Fokus dulu ya, fokus letakkan dulu. Oke, bentar ya. Video orang stres ketawa 100% Bu. Bentar ya. Oke, perhatikan ya ke depan ya. Yang sepeda kucingnya, Bang. Kita perhatikan dulu ya, perhatikan. Nanti kayak gini saya. Kita perhatikan dulu. Nanti dia makin cepat ya. Jawabannya 3 kali. Dengan makin cepat. Oke, nah nanti dia makin cepat. Oke, bisa? Bisa? Oke, berdiri semua ya. Berdiri. Keluar dari bangkunya, keluar. Di sini tengah-tengah. Nanti kita pisah ya. Bang. Bang, jadi oke. Oke, yuk mulai. Kuat ya, garis pipi. Ikuti.
Jawab yang benar ya. Oke, duduk. Kerjakan ya 15 menit di situ. Apa punya Quran Indonesia? Coba pikir-pikir. Duduk. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, jangan ada yang nyontek ya. Jangan cuma dari sini tunggu. Nanti kita bahas. Ya, itu ada 10 soal yang dikerjakan ya. Jangan lupa tulis nama, sekolah, kelas, mata pelajaran, sama tanggal. Duduk, abang duduk. Duduk ya. Kalau udah dulu ya, soalnya. Dikerjakan dengan benar-benar karena nanti siapa yang benar nanti diskasih dia. Jatuh ya, soalnya. Udah siap dulu ya orangnya. Sungai adalah tempat mengalirnya. Sungai mengalirnya apa? Enggak, sungai dia apa? Alirnya apa? Batu atau air? Air. Di sini. Bukan dia air. Di kali. Di sini rumah air. Jangan lupa tulis nama ya, nama, sekolah, kelas, mata pelajaran. Siap. Bisa apa? Jadi buat namanya, kelas Sunda. Kerjakan masing-masing ya.
Di sini. Udah siap? Udah siap? Udah, ada mau namanya? Udah siap? Udah siap. Nomor 5, baca soalnya bagus-bagus. Dari jangan langsung dibaca dari tadi. Jadi yang ini dulu. Udah, tanggal berapa hari ini? 17, jadi tanggal 17. Ini apa? Mata pelajaran IPA ya. Pinjam suting. Hari ini kita belajar tentang IPA ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Mata pelajarannya IPA. Tanggal berapa hari ini? 17 bulan berapa? Bulan berapa? Itu tahun. Bulan berapa? Bulan 1. Baru tahun 2026. Kelas berapa ya? Kelasnya kelas berapa? Oke. Kamu udah siap? Mana? Misteri dulu. Mana misteri dulu? Tulis nama abangnya Kak, tulis. Jadi buku udah kita bahas sebelum yang benar ya. 5 menit lagi, cepat tulis namanya.
Ya pas. 1, 2, udah 1, terus 2, 2, oke 2, 4, 2, Bagi acak ya bahas lah. Bagi acak, jangan kau kasih orang itu lagi. Ya, kontak punya kawannya ya, periksa ya. Periksa punya kawannya ya. Periksa ya, periksa punya kawannya. Periksa ya. Kalau dapat namanya sendiri bilang sama Miss ya dari depan. Nama sendiri. Nama sendiri. Namanya siapa? Ada yang dapat namanya sendiri? Ada. Nih, nah. Saya kita mulai duduk. Nanti kita tahu duduk. Oke, nomor yang pertama kita bahas ya. Gunung, nanti kalau benar di checklist ya, kalau salah nanti disilang. Ya? Oke, kita bahas yang pertama. Gunung adalah bentang alam yang bentuknya tinggi. Checklist, kalau kawan yang bentuk checklist. Oke, nomor 2. Sungai adalah tempat mengalirnya air. Checklist, kalau yang benar. Apa bisa? Bisa. Pensilnya mana? Mana tadi pensil apa? Nah, ulang. Gunung adalah bentang alam yang bentuknya tinggi. Betul, checklist. Nah, betul. Terus sungai adalah tempat mengalirnya air. Soal nomor 3, kita lanjut soal nomor 3. Contoh pulau di Indonesia adalah pulau apa yang ada di Indonesia? Jawa, betul. Checklist Jawa. Kalau salah silakan ya. Nomor 4. Tempat yang berada di bawah atau rendah disebut dataran rendah. Betul, checklist kalau betul kawannya. Balik. Bentang alam yang terdapat di tepi laut adalah apa dia bentang alam yang terdapat di tepi laut? Pegunungan. Di tepi laut. Ada yang tahu? Bentang alam yang terdapat di tepi laut. Atau sungai, pegunungan, pantai, atau danau.
Dataran tinggi betul, checklist. Silakan kalau yang kalau salah ya. Terus soal nomor 8. Tempat yang memiliki pasir dan ombak. Pantai. Jawabannya C, checklist. Nomor 9. Pulau adalah ada yang tahu? Betul, jawabannya A, checklist. 10 terakhir. Contoh hewan yang hidup di sungai. Ikan, enggak ayam. Enggak kucing. Kenapa? Kenapa? Kok enggak kucing yang hidup di air? Ikan, checklist. Tulis benar dan salahnya di bawah. Hitung benar dan salah. Hitung. Hitung, benar dan salahnya berapa? Tulis berapa benar kolomnya merah, hitung. Ya, buat di bawah. Benarnya berapa? B sama dengan S sama dengan gitu. Benar salah. Oke, dan kumpul. Beres kontennya. Iya, nanti diskusinya jangan dulu Abang. Oke, kemudian kumpul. Enggak, duduk. Nanti kita ada makan ya. Duduk. Ya duduk dulu lah, duduk. Apa? Iya, nanti ya siap belajar ya. Duduk. Bentar. Ngapain? Udah? Jadi kok benar salahnya? Duduk ya. Lagi ya. Duduk. Siap kita siap. Nanti yang masak nggak Miss kasih hadiah ya. Ingat yang masak nggak Miss kasih hadiah. Ada, nanti kita bagi-bagi ya IPG-nya ya. Tutup. Udah, bagikan, ayo bagikan tutup. Bagikan. Cepat. Duduk. Abang duduk. Gak mau naik ke kamar Abang? Gak mau? Ayo cepat. Iya duduk, abang duduk dari tadi.
kesimpulan kita. Ada yang membantu kesimpulan kita? Satu orang? Abang Indra, kamu membaca kesimpulan kita, yuk. Tak suaranya. Ragam tentang alam tersebut juga mempengaruhi cara hidup manusia, termasuk dalam pakaian, rumah, pekerjaan, mata pencarian, dan sistem pertanian. Nah, selain itu, bentang alam turut membentuk kebudayaan daerah seperti tradisi, makanan, bahasa, upacara adat, dan teknologi lokal. Misalnya, daerah pantai memiliki budaya nelayan, daerah pegunungan memiliki budaya pertanian, sayur dan teh, sedangkan daerah dataran rendah berkembang dalam bidang perdagangan dan industri. Oke, baik. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian terapkan di percayaan masing-masing ya. Oke, baik. Satu orang yang memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Gantian orangnya. Bis tunjuk. Bis tunjuk, oke ya. Abang Haris. Kenapa? Nggak bisa. Oke, kakak. Duduk, bagus. Kita berdoa. Duduk. Gimana posisi berdoa? Amin. Simpan bukunya, masukkan. Surat pagi. Ya.